Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Mandaris Nandi dan teman saya Qoriatul Istadiyah. Di sini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu Filsafat Hukum Islam. Yang mana materi yang akan kita bahas kali ini adalah prinsip filsafat hukum Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode kuliah online atau daring. Dalam tindakan ini dilakukan kampus kita untuk pencegahan penyebaran virus corona. Langsung saja, selanjutnya kami akan membahas mengenai pengertian filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Kata filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Pertama, filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos artinya sukacita, dan sophia kebijaksanaan. Istilah lain bahasa Yunani adalah philein atau mencintai dan sophos bijaksana. Ada 2 arti secara etimologis dari filsafat yang sedikit berbeda, yaitu pertama, apabila filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana, atau bijaksana yang dimaksudkan di sini adalah sebagai kata sifat. Apabila filsafat yang kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman. Kebijaksanaan, artinya kebijaksanaan di sini dimaksudkan sebagai kata benda. Selanjutnya, secara terminologi, pengertian filsafat sangat beragam. Para filosof merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, mewujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya itu yang kedua ada kata hukum. Pengertian hukum menurut para ahli yang dikutip dari C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia adalah sebagai berikut. E.M. Meyers dalam bukunya The Evelyn Begrippen van het Burgerlijk Recht, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga itu kata Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar infinitif atau kata benda dari kata aslama. Secara etimologi, bila dikaitkan dengan kata asalnya, Islam memiliki beberapa pengertian diantaranya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah 8 ayat 61, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata salam dalam ayat ini di atas memiliki arti damai atau perdamaian, dan ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. Selanjutnya, jadi 3 suku kata dimaksud filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dan filsafat sebagai alatnya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, filsafat hukum Islam adalah pembahasan tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum, sumber-sumber hukum, kaidah-kaidah hukum yang atasnya lah dibina undang-undang Islam. Beni Ahmad Saibani menyatakan filsafat hukum Islam adalah merupakan pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Ahmad Azhar Bashir secara singkat bahwa filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematik, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Dan selanjutnya pembahasan mengenai prinsip-prinsip filsafat hukum Islam, sistematik, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum Islam.
prinsip filsafat hukum Islam akan dibahas oleh teman saya, Qoriotul Israria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mandaris Nandi, yang mana di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang keempat yaitu prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik itu kebebasan individual maupun komunal, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 5. Selanjutnya yang kelima yaitu prinsip persamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat di dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam mengontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Selanjutnya yang keenam, yaitu prinsip saling tolong-menolong. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.